Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang entertainment, atau sering kita sebut dengan industri hiburan. Industri hiburan menjadi salah satu sektor yang selalu turut berkembang bersama perkembangan zaman. Yang awalnya penampilan dan pertunjukan hanya dapat dinikmati secara langsung, kini mulai berkembang. Mulai dari munculnya radio, lalu televisi, hingga kini gadget yang dapat mengakses internet untuk mencari hiburan. Ya, berbarengan dengan teknologi juga, mengembangkan industri hiburan menjadi lebih beragam. Bahkan, kebanyakan jenis hiburan merupakan sesuatu yang hanya dapat diakses secara online. Seperti permainan, film, hingga tayangan televisi yang dapat diakses melalui internet. Sebagai contoh, beberapa aplikasi hiburan yang memanfaatkan teknologi informasi seperti Spotify. Mungkin banyak dari kita yang menjadi pengguna Spotify. Tapi, mari kita jelaskan sedikit apa itu Spotify. Spotify adalah sebuah platform musik yang menyajikan hiburan musik legal secara online atau streaming. Juga berperan sebagai penyedia hak cipta digital atas musik yang diunggah. Sehingga lagu-lagu yang disajikan pastilah lagu resmi, bukan bajakan. Jadi, pengguna dapat menikmati beragam koleksi secara resmi. Spotify merupakan gabungan antara Spot dan IDTV. Perusahaan ini pertama kali dikembangkan oleh sejumlah orang pada tahun 2006 di Stockholm, Swedia. Perusahaan ini didirikan oleh Daniel, Martin Lorenzo, dan Maria Giovanni Angasta Santosa. 2 tahun berselang, tepat pada 7 Oktober 2008, Spotify resmi diluncurkan. Dan untuk mengatur pertumbuhan layanannya, pengembang memutuskan untuk menerapkan paket berbayar untuk semua orang, di samping tetap menyediakan akun gratis dengan skema undangan. Di tahun tersebut, Spotify telah menggandeng sejumlah besar label musik, tapi tak berujung manis, karena di tahun pertama peluncurannya, mereka mengalami kerugian sebesar 4,4 juta US dollar. Setahun kemudian merambah Inggris, dan pada tahun 2010 Spotify mendapatkan pendanaan dari Founders Fund. Di tahun yang sama, mereka mengumumkan 2 paket baru, Spotify Unlimited dan Spotify Open. Popularitas Spotify terus meroket dari tahun ke tahun. Pada bulan Maret tahun 2011, mereka mengklaim telah mengantongi sedikitnya 1 juta pelanggan berbayar di seantero Eropa. Angka ini meningkat 2 kali lipat di bulan September, sehingga membuat World Economic Forum menobatkan Spotify sebagai teknologi pionir setahun kemudian. Pengguna begitu banyak mungkin menjadikan pertanyaan, mengapa Spotify memiliki banyak pengguna? Mari kita bahas fitur keunggulan Spotify. 1. Pilihan lagu yang beragam. Ketersediaan lagu yang jumlahnya sangat besar. 2. Playlist. Pengguna Spotify bisa membuat sendiri daftar putar lagu sesuai dengan preferensi musik pribadi. Yang ketiga, radio. Spotify menyediakan akses ke stasiun radio populer dunia. 4. Mode offline. Fitur yang digemari karena pengguna bisa mendengarkan musik ketika tidak sedang terhubung ke internet. 5. Integritas. Pendaftaran akun yang sudah bisa menggunakan akun media sosial selain mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya ada Netflix, yang paling banyak menjadi pilihan saat ini sebagai hiburan saat di rumah aja. Netflix adalah salah satu penyedia layanan media streaming digital yang berkantor pusat di Los Gatos, California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan berlangganan streaming, yang mana ditawarkan secara online dengan beberapa program film dan televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri. Netflix didirikan pada tahun 1997 di California. Model bisnis awal Netflix adalah penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. 1 tahun setelah berdiri,
Netflix fokus kepada penyewaan DVD daripada penjualan DVD. Sehingga bisnis usaha penjualan DVD ditinggalkan pada tahun 2007. Netflix memperluas bisnisnya dengan mengenalkan media streaming, namun tetap mempertahankan layanan penyewaan DVD dan Blu-ray. Perusahaan ini memperluas usahanya secara internasional, dengan layanan streaming tersedia di Kanada pada tahun 2010. Dan terus berkembang layanan tersebut sejak saat itu. Sejak Januari 2016, layanan Netflix telah beroperasi lebih dari 190 negara. Layanan ini tersedia secara bebas di internet, kecuali daratan Cina, Suriah, Republik Crimea, dan Indonesia. Beberapa penyedia layanan internet memblokirnya karena masalah sensor. Netflix memasuki industri produksi konten pada tahun 2012. Dengan debut series pertama mereka, Lilyhammer. Netflix telah memperluas produksi film dan serial televisi sejak saat itu secara besar-besaran dengan menawarkan konten Netflix original. Melalui perpustakaan digital milik mereka, baik layanan televisi maupun film. Netflix telah merilis lebih dari 126 original series atau film di tahun 2016. Lebih dari keseluruhan jaringan kabel atau layanan channel. Fitur Netflix Profiled berguna untuk membuat akun yang berbeda-beda. Misalnya, akun untuk anak-anak, maka akun tersebut hanya bisa mengakses konten-konten yang disediakan untuk anak-anak. My List membuat daftar video yang kamu sukai untuk dinikmati lagi, seperti fitur playlist yang ada pada aplikasi pemutar musik. Continue, fitur yang secara otomatis memutar waktu terakhir kamu menonton video, sehingga saat kamu ingin menonton kembali, film akan memutar pada waktu tersebut. Collection, Netflix mengatur film-film yang disusun dalam collection sesuai dengan riwayat penayangan film yang Anda pernah tonton. Hal itu dikategorikan sesuai genrenya, nada, alur cerita, serta karakter film yang ada dalam film tersebut. Pilihan film yang beragam. Netflix memiliki pustaka lengkap yang berisi film panjang, film dokumenter, acara TV, anime, Netflix original, pemenang penghargaan, dan lebih banyak lagi. Mungkin Spotify dan Netflix cukup untuk menjadikan contoh tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang entertainment. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.